Kita tinggalkan soal otomotif, Saudara. Dana Moneter Internasional bilang ekonomi global tahun depan akan lebih gelap ketimbang tahun ini akibat krisis pangan dan energi. Lalu bagaimana mitigasi pemerintah Indonesia? Jurnalis Kompas TV Diah Mega Anjaya dan juru kamerawan Diansen mengulasnya dari Washington DC, Amerika Serikat. Lebih dari sepertiga ekonomi global diperkirakan merasakan pertumbuhan negatif bahkan ditimpa resesi pada tahun ini dan tahun depan. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan masa sulit belum akan berakhir cepat. Tahun depan adalah kondisi paling gelap setidaknya dalam 22 tahun terakhir. Ada 3 penyebab utama, dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang meluas dan perlambatan ekonomi di Tiongkok. Our global growth forecast for this year is unchanged at 3.2%, while our projection for 2023 is lowered to 2.7%, 0.2 percentage points lower than the July forecast. The 3 largest economies, the United States, China, and the euro area, will continue to stall. In short, the worst is yet to come, and for many people, 2023 will feel like a recession. Almost everywhere, rapidly rising prices, especially for food and energy, are causing serious hardships for vulnerable households. Despite the slowdown, inflation pressures are proving broader and more persistent than anticipated. Ekonomi global tahun 2023 semakin tidak baik-baik saja. Ini adalah proyeksi forecast dari International Monetary Fund atau IMF. Penyebabnya apa? Masih berpusat atau berkiblat pada konflik Ukraina dan Rusia. Di awal tahun, ingat saudara, IMF masih sangat optimistis bahwa tahun depan adalah puncak pemulihan ekonomi dunia dari pandemi. Belum menghitung dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Itulah mengapa pada April proyeksi IMF masih optimistis meskipun sedikit menurun, masih di atas 3%. Tetapi pada Juli 2022 proyeksi itu langsung berubah drastis, turun, anjlok menjadi 2,9%. Tetapi rupanya mimpi buruk itu belum berakhir. Oktober 2022, IMF kembali menurunkan proyeksinya pada pertumbuhan ekonomi global tahun depan, yaitu berapa? 2,7%. Dari 2,9 menjadi 2,7%. Artinya ada penurunan 0,2% poin. Saya ulangin, penurunan 0,2% poin. Untuk menghadang risiko ekonomi global yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional, pengendalian inflasi menjadi strategi utama yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga secara bersama memastikan bahwa inflasi ini akan turun. Dan kita upayakan dari Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah bahwa inflasi akan turun di bawah 4% mulai triwulan 3 2023. Sesuai target yang kita tetapkan 3% plus minus 1. Perkiraan kita di triwulan 3 tahun depan bisa sekitar 3,6%. Di triwulan 4 tahun depan bisa sekitar 3%. Nah, ini kenapa? Karena koordinasi fiskal dan moneter. Dengan inflasi yang relatif rendah dari negara lain, kenapa kita masih bisa kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita perkirakan saja tahun depan bisa tumbuh 4,6 sampai 5,3%. 5,1 bandingkan dengan dunia. Ekonomi dunia tahun depan IMF memperkirakan 2,8%, tapi Bank Indonesia memperkirakan mungkin sekitar 2,6%. Bandingkan itu. Jadi dari inflasi relatif rendah, dari pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi. Bauran kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi penting dalam menghadapi risiko ekonomi global. Pemerintah telah dan akan menyiapkan sejumlah langkah. Yang harus kita lakukan dari kebijakan fiskal yang sudah disetujui oleh DPR, pertama kita kembali ke di bawah 3% defisitnya, postur besarnya dulu ya. Ini tentu sangat sesuai dengan situasi market yang memang akan menjadi sangat ketat dan sangat mahal. Sehingga penurunan defisit adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang berasal dari market, terutama tadi pasar surat berharga negara. Yang kedua, kita juga harus make sure bahwa pemulihan ekonomi kita bisa tetap
terjaga ya dalam hal ini. Nah, pemulihan ekonomi kalau yang berasal dari agregat demand, konsumsi itu masih relatif bagus karena inflasi di Indonesia relatif terkendali. Ekonomi global yang memburuk dan ancaman resesi di banyak negara sudah pasti akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Bauran kebijakan moneter dan fiskal yang fleksibel membuat Indonesia semakin kredibel memimpin dalam presidensi G20 2022. Dari markas besar IMF Washington DC, Diah Megasari Anjaya, Wandi Yansen, Kompas TV, Amerika Serikat.